Oke, halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Kali ini kita akan coba menganalisa saham DIL, kode sahamnya DILD, nama perusahaannya Intiland Development Tbk. Nah, ada beberapa kawan kita yang meminta saya untuk menganalisa saham DIL ini. Secara penilaian awal, saya sendiri secara pribadi tertarik sebetulnya dengan saham DIL ini. Kenapa? Karena hipotesis saya adalah saham ini sudah pasti menang di 2023. Itu ya, hipotesis awal saya adalah saham ini sudah pasti menang di akhir 2023 nanti. Nah, apa dasar teoritisnya? Mari kita ungkapkan ya. Nah, kalau kalian lihat di sini closing harganya di 185 per tanggal 14 November ya. 185, closingnya turun 1,07%. Dalam satu minggu terakhir sudah turun 6%, satu bulan terakhir turun 4%, kemudian 3 bulan terakhir turun 15%, dan secara year to date tumbuh 10% ya. Nah, kita lihat dari order booknya, kalau di Stockbit banyak sekali orang yang ngantri beli, bitlotnya lebih besar daripada bid offernya ya. Kemudian kita lihat dari sisi case state-nya. Nah, PE ratio dari DILT ini adalah 20 kali, ini karena labanya naik ya. Kemudian PBV-nya 0,37. Nah, market cap-nya 1,9 triliun. 2 triliun market cap-nya cuman. Sementara enterprise value-nya atau nilai perusahaannya 7,2 triliun. Jadi jauh kali jaraknya ya. Apalagi kalau penilaian Pak Lo Keng Hong, sebetulnya enterprise value-nya itu 20 triliun ya. Karena Pak Lo menilai dari properti yang dimiliki dari deal. Kemudian jumlah saham beredarnya ada 10,37 miliar. Nah, secara ROE-nya kecil sekali 1,76%. Memang lagi di fase downtrend saham DIL ini ya. Kemudian dalam 1 tahun terakhir saham DIL ini harga terendahnya di 153 dan tertinggi di 292. Nah, kalau kita perhatikan di sini saham DIL ini grafiknya saya ambil dari Google. Dari tahun 2005 sampai dengan hari ini sahamnya sudah tumbuh 159%, tapi kalian perhatikan di sini. Di tahun 2027 dia menukik tajam. Oke, di 383, kemudian turun 2009, turun, kemudian naik tajam di 2010. Ini harga tertinggi sahamnya saya kira di 700 ya kawan-kawan. Kemudian turun lagi, kemudian naik lagi, turun sampai 2011, kemudian naik lagi di 2013, kemudian turun lagi sampai 2015 naik lagi, kemudian turun lagi, 2016 naik lagi, kemudian turun lagi, kemudian 2019, kemudian turun sampai sekarang. Nah, sekarang kita lihat di sini titik tertinggi DIL sempat menyentuh harga 700 per lembar saham ya. Jauh sekali kalau dibandingkan dengan harganya hari ini. Oke, sekarang kita analisa keuangannya. Profilnya dulu kita baca ya, supaya untuk kawan-kawan yang belum tahu ini perusahaan apa, ngapain, supaya sedikit mendapat gambaran tentang saham DIL ini. PT Intiland Development Tbk adalah perusahaan pengembang properti yang berfokus pada pengembangan, pengelolaan, dan investasi di berbagai bisnis di sektor properti. Proyeknya meliputi pengembangan kawasan hunian, segmen menengah atas, kawasan terpadu, dan pengembangan bangunan vertikal, serta kawasan industri. Nah, proyeknya terfokus di Jakarta dan Surabaya. Jadi, proyek dari DILT ini terfokus di Jakarta dan di Surabaya. Oke. Portofolio perseroan meliputi pengembangan kawasan mixed use dan high rise. Kawasan hunian segmen pasar menengah atas. Nah, jadi properti dari DILT ini dirancang mereka untuk segmen pasar target marketnya kalangan menengah atas gitu. Nah,
Properti investasinya ada di sekitar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, di Surabaya, dan lebih lanjut mengembangkan jaringan hotel dan mengelola lapangan golf juga ya, ada fasilitas olahraga di 9 kota di Indonesia. Nah, ini nama-nama anak perusahaannya, ada Taman Harapan Indah, Intiland Grande, Perkasa Lestari Utama, Intiland Sejahtera, nah, dan banyak lagi. Nah, lokasinya terpusat di Jakarta dan Surabaya semua ini kalau kalian perhatikan. Oke, banyak sekali anak perusahaannya, real estate semua ini. Nah, kemudian kita lihat di sini dari sisi pemegang sahamnya, masyarakat memegang saham beredar sebanyak 33,29%. Nah, sebagai pengendali ada PT CGSIMB Sekuritas Indonesia menguasai 15%, kemudian CGSIMB Sekuritas Singapura mengendalikan 15%, PT Binayatra Sentosa 11%, Bali Private Villa 7,4%, dan Pak Lo Keng Hong. Pak Lo Keng Hong pegang 6,62%. Besar sekali kan kawan-kawan? Sisanya ada direksi dan komisaris, ada Swendro Prabowo, Yahya Asikin, Pinghandayani Hanli, Utama Gondokusumo, Pak Hendro Gondokusumo sendiri kan. Nah, kantor pusatnya ada di Intelland Tower, Jalan Jenderal Sudirman 32. Nah, untuk kalian yang tinggal di Jakarta pasti udah nggak asing lah ya sama Intelland Tower ini. Besar sekali kantornya kalau lewat Jalan Jenderal Sudirman itu kan. Nah, Intiland ini sudah IPO di Bursa Saham sejak 4 September 1991. Jadi kalau saya mempercayai satu hipotesa bahwasanya kalau perusahaan-perusahaan TBK di Indonesia yang listing di bawah tahun 98, menurut saya itu pasti sudah memiliki ketahanan ekonomi dan keuangan yang kuat, kawan-kawan. Karena dia sudah melewati berbagai krisis dan fase ekonomi di mana krisis ekonomi Indonesia sangat parah, yaitu terjadi di tahun 1998. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini presiden komisarisnya namanya Pak Sinarto Darmawan. Untuk profil lanjutnya kalian bisa lihat di laporan tahunannya kalau mau baca kapabilitas perusahaannya. Ada di sini dari sisi direkturnya, nah dan direktur utamanya adalah Pak Hendro Santoso Gondokusumo. Saya sangat suka dengan karakter dari Pak Hendro Santoso Gondokusumo ini, orangnya tenang, sangat ramah. Kalau kita lihat di pidato-pidatonya ketika menerima award, kawan-kawan. Pembawaan orangnya sangat santai menurut saya. Jadi di kalangan dunia properti di Indonesia, Pak Hendro Santoso Gondokusumo ini sudah sangat apalah ya, terkenal lah, maestro lah sudah dibilang di kalangan properti di Indonesia gitu. Usianya sudah 73 tahun. Nah, kemudian kita lihat dari sisi si korporasinya, Yield ini belum pernah red issue, reverse split belum pernah, stock split udah pernah, 1/2 di tahun 2010. Jadi kalau kita lihat di sini sebelum stock split, maka harga saham sebetulnya 185 kali 2 ya. Berapa itu? Nah, 370 lah. Kalau sebelum stock splitnya ya. Mereka terakhir kali membagikan dividen pada tahun 2017 dan semenjak saat itu sudah tidak bagi dividen lagi ya. Artinya sudah hampir sekitar 6 tahun ya mereka sudah tidak bagi dividen lagi. Nah, mungkin itu juga yang menghambat harga sahamnya tidak bertumbuh, kawan-kawan, karena mereka tidak bagi dividen ya. Mungkin itu menurut saya, tapi kita lihat saja nanti. Karena biasanya saham-saham seperti ini sekalinya bagi dividen harga sahamnya langsung terbang. Sama kayak PNLF ya kan, Lipan Finance kalau kalian ingat. Saham-saham yang dipegang Pak Lu kan gitu. Memang nggak bagi dividen, tapi sekalinya bagi dividen harga sahamnya terbang langsung gitu. Kemudian kita lihat dari sisi finansialnya. Bentar kawan-kawan. Kita lihat dari laporan keuangannya dulu. Kita lihat secara
Nah, kita lihat secara tahunan laporan keuangan dari DILD ini, pendapatannya di tahun 2022 cukup tinggi di 3,1 triliun. Kita lihat laba bersihnya aja langsung. Nah, kita lihat di sini, kita mundur 10 tahun ke belakang biar akurat. Nah, dari 2013 laba bersih dari DILD ini 330 miliar, kemudian naik 432, kemudian turun dikit 200 miliar, 200 miliar, 200 miliar. Kemudian 2019 400 miliar, 2020 turun, dan 2021 rugi. Jadi dalam 10 tahun terakhir dari 2013 sampai 2022, mereka ini baru ruginya di tahun 2021. Baru sekali mereka rugi ya. Nah, untuk laba tertingginya di tahun 2019 mencapai 437 miliar. Ingat ya, laba tertinggi dari DILD adalah di tahun 2019 437 miliar. Oke, kemudian kita lihat laporan keuangan dari terbarunya per kuartal, biar kita tambahkan. Mungkin nggak tahun 2023 ini mereka melampaui laba tertingginya di 2019, yakni 437 miliar. Kita lihat di sini kuartal 1 2023 jumlah laba bersih mereka adalah 391. Kita catat dulu ya, 391. Kemudian kita tambahkan dengan kuartal 2-nya 84 miliar. 84. Kita tambahkan lagi 162 miliar laba mereka di kuartal 3 2023. 162 M. Nah, jadi laba mereka sampai dengan kuartal 3 2023 ini adalah 637 miliar. Nah, laba ini mencetak rekor tertinggi sejak 10 tahun terakhir. Inilah dasar teoritis saya mengapa saya katakan bahwasanya saham DILD ini sudah pasti menang di akhir tahun. Kalau laporan tahunannya nanti keluar tahun 2023, mereka pasti akan diberitakan dengan baik, kawan-kawan. Kenapa? Pasti laba bersihnya sangat meningkat dan mereka mencapai laba tertinggi mereka sepanjang sejarah mungkin. Nah, kenapa saya katakan begitu? Karena baru 3 kuartal aja laba mereka udah 637 miliar. Sementara laba tertinggi mereka yaitu di tahun 2019 sebesar 437 miliar. Nah, ini 437 miliar. Jadi sudah pasti dilampaui lah ini kan. Belum lagi nanti judul beritanya, laba bersih DILD meningkat 100% lebih dari laba tahun sebelumnya. Ya dong, kalau 600 berapa? 637 aja baru 3 kuartal, pasti dia akan 100% lebih dari 192 miliar di laba tahun 2022 ini kan. Karena kalau 192 kita kali 2 itu hanya 384 miliar. Jadi itulah dasar teoritis saya mengatakan bahwasanya saham DILD ini udah pasti menang menurut saya tahun 2023 penutupan ini. Dan harga sahamnya pasti naik gitu kawan-kawan. Tapi ini masih akan menjadi tanda tanya karena kuartal 4 belum keluar kan. Tapi menurut saya laba properti seperti DILD ini tidak akan terlalu, kalau misalnya ada sesuatu tidak akan jauh sekali turunnya. Justru menurut saya ada peluang bakal naik di laba kuartal 4 nanti dari DILD. Kenapa? Karena kalau kalian baca berita belakangan ini pemerintah membuat ada insentif PPN pajak untuk rumah, pembelian rumah gratis kalau untuk beli rumah di bawah harga 2 miliar gitu kawan. Nah, kalau kalian pelajari juga produk dari DILD ini sangat bagus sekali kawan-kawan. Seperti short quarter itu didapat award sebagai gedung perkantoran terbaik di dunia loh, short quarter itu. Yang desain dari orang dari Inggris, saya lupa namanya, dia juga yang desain Burj Arab apa gitu lah, gedung Burj di Arab, gedung keren lah gitu. Jadi mereka nampaknya DILD ini sangat mempedulikan kenyamanan dari konsumen mereka terkait desain ataupun tempat dari properti mereka gitu. Nah, kalau dari sisi asetnya kita lihat
Kalau dari sisi asetnya, kita lihat di sini dari tahun 2017 sampai dengan 2022, total aset lancar dari DILT ini selalu bertumbuh, kawan-kawan. Kalian lihat di sini dari 3,6 triliun naik jadi 4,8 triliun sampai dengan 2022 6,4 triliun. Kemudian aset tidak lancarnya 9,8 triliun, total aset 16,3 triliun. Total liabilitasnya 10 triliun, kemudian ekuitasnya 6,2 triliun. Nah, ini tahun 2022. Kita lihat yang terbaru di kuartal 3 2023 ya kan. Nah, supaya kita bisa tahu berapa harga wajar dari deal yang terbaru. Nah, kita lihat di sini laporan racanya di kuartal 3 2023, kas setara kasnya 700 M, kemudian piutang usaha 249 M, piutang layanan 4 M, persediaan 3,1 triliun, total aset lancar 4,6 triliun, kemudian aset tidak lancarnya 10 triliun, kemudian total aset 14 triliun, liabilitasnya 8,3 triliun, dan ekuitasnya 6,3 triliun. Nah, saham readernya tetap 10 miliar ya, tadi 10 miliar, berapa ya saham reader? 10,37 miliar, oke. Nah, kita bulatkan nanti, kita menilai konservatif aja, kita bulatkan nanti 10,4 miliar. Kemudian kita lihat dulu ekuitasnya berapa di tahun 2023 ini, kuartal 3, 6,2 triliun tadi kalau nggak salah saya lihat. Sebentar. Kalau ekuitas dari DIT ada 6,2 triliun, kemudian kita bagikan dengan jumlah saham beredar 10,4 miliar, maka kita dapat harga wajar dari saham DIT ini adalah 596. Oke, 596. Sementara harga wajarnya hari ini adalah 185. Berarti kita lihat berapa PBV dari DIT ini yang terbaru. Maka caranya kita bagikan ini 185 dibagi dengan tadi harga wajarnya kita hitung 596. Maka PBV dari DILD ini adalah 0,31 atau 0,3. Masih sangat murah kan kawan-kawan kalau PBV dari DILD ini. Paskan 6,3 triliun bahkan ya. 6,3 triliun ekuitasnya. 6,3 triliun dibagi 10,4 miliar lembar saham. 605 harga wajarnya rupanya. Nah, kalau harga sahamnya hari ini 185, maka PBV-nya adalah 0,3 pas. Jadi PBV yield ini adalah 0,3. PBV-nya 0,3, sementara laba bersihnya sudah naik sangat signifikan. Kemudian ada kebijakan dari pemerintah yang menguntungkan perusahaan properti. Nah, jadi tentu saya sangat yakin dan akan memprediksi bahwasanya harga saham DILD ini akan naik di akhir tahun ataupun nanti setelah keluar laporan tahunan dari DILD gitu. Laporan tahunan 2023-nya. Karena laba bersihnya akan sangat naik kawan-kawan. Itu fakta. Gak bisa kita pungkiri. Sangat-sangat naik laba bersihnya. Seperti yang kita sudah lihat tadi. Kalau kuartal 4 2023 nanti laba bersihnya 0 aja, itu tetap jadi laba tertinggi mereka sepanjang sejarah. Tadi kita sudah totalkan sekitar 637 miliar kan, kita anggap aja 600 miliar. Nah, laba tertinggi mereka dalam 10 tahun terakhir atau bahkan sepanjang sejarah adalah 437 miliar. Sementara 3 kuartal aja di 2023 itu sudah menyentuh 600 miliar. Jadi istilahnya kuartal 4 nanti mereka yang penting gak rugi aja sudah menjadi laba tertinggi sepanjang sejarah dari DILD. Oleh karena itu, respon market pasti akan positif. Membaca itu kan. Kemudian ada kebijakan dari pemerintah, apalagi kalau mereka berani membagikan dividen. Ya, anggap aja 4-5% aja. Saya kira harga saham DILD akan terbang apabila
manajemen melakukan hal seperti tersebut. Oke kawan-kawan, itu saja analisa saya untuk saham DILD ini. Semoga bermanfaat untuk kalian yang pegang sahamnya. Terima kasih, jangan lupa subscribe channel ini. Thank you. Halo kawan-kawan semua, untuk kamu yang belum mengetahui tentang investasi saham sama sekali, alias dari nol, tetapi ingin menjadi tahu dan membutuhkan bimbingan pengetahuan, di sini saya sudah menuliskan e-book yang dapat membantu kamu untuk memahami tentang investasi saham dan langsung praktek menjadi investor saham. Untuk kalian yang berminat, silakan hubungi WhatsApp di bawah ini ya. Untuk kamu yang sudah paham tentang dasar-dasar investasi saham, tetapi belum memiliki teknik analisa dan pemahaman untuk menciptakan portofolio investasi saham yang santai tetapi menguntungkan dan membutuhkan pengetahuan itu, di sini saya sudah menuliskan e-book untuk membantu kalian ya kawan.